Jauh sebelum nama Mataram terukir di bumi Lombok, membentang sebuah kerajaan Islam yang agung dan disegani bernama Kerajaan Selaparang. Kerajaan ini merupakan pusat peradaban dan denyut nadi kehidupan suku Sasak. Tanah-tanahnya yang subur menghijau, dialiri oleh sungai-sungai yang jernih laksana urat nadi bumi, memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kehidupan berjalan tentram di bawah naungan syariat Islam yang dipegang teguh. Para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara hingga negeri seberang datang silih berganti, meramaikan pelabuhan-pelabuhan Selaparang. Mereka membawa kain sutra, wewangian, dan keramik, lalu menukarnya dengan hasil bumi Lombok yang melimpah ruah seperti beras, kapas, dan kuda-kuda yang gagah. Kemasyhuran Selaparang sebagai lumbung pangan dan pusat niaga menggema ke seluruh kepulauan, menjadikannya salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di zamannya. Pemerintahan dipegang oleh para raja yang adil dan bijaksana, yang memerintah dengan berlandaskan ajaran agama. Para alim ulama dan cendekiawan mendapat tempat terhormat di istana. Nasihat mereka menjadi pelita bagi setiap kebijakan sang raja. Dengan landasan spiritual yang kokoh dan kekuatan ekonomi yang mapan, Selaparang tumbuh menjadi mercusuar peradaban Islam di belahan timur Nusantara. Rakyatnya hidup dalam kerukunan, mengolah sawah dan ladang dengan semangat gotong royong. Mereka adalah para peladang yang tangguh sekaligus prajurit yang setia. Kesetiaan mereka kepada raja dan kecintaan mereka pada tanah air adalah sebuah kekuatan tak tertandingi. Kehidupan yang damai dan sejahtera ini adalah buah dari ridho Allah yang tercurah atas ketaatan para pemimpin dan rakyatnya. Namun, roda sejarah senantiasa berputar. Sebagaimana pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Kemakmuran dan kekuatan Selaparang yang begitu besar, tanpa disadari, mulai menarik perhatian kekuatan lain dari seberang lautan, sebuah kekuatan yang kelak akan mengubah takdir Pulau Lombok untuk selamanya. Di seberang Selat Lombok, di Pulau Bali, sebuah kerajaan lain tengah berada di puncak kejayaannya. Ialah Kerajaan Karangasem, salah satu kerajaan terkuat di Bali yang memiliki visi ekspansi yang besar. Dipimpin oleh raja-raja yang cakap dan didukung oleh bala tentara yang terorganisir dengan baik, Karangasem memandang ke timur, ke arah Pulau Lombok yang subur dan strategis. Raja Karangasem pada masa itu, anak agung Anglurah Made Karangasem, adalah seorang pemimpin yang visioner sekaligus ambisius. Beliau melihat potensi besar di Lombok, bukan hanya sebagai lumbung pangan untuk menyokong kerajaannya, tetapi juga sebagai batu loncatan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya lebih jauh ke timur. Desas-desus tentang kekayaan Selaparang telah lama sampai ke telinga para bangsawan di Puri Karangasem. Maka, disusunlah sebuah rencana besar. Para ahli strategi perang, para empu pembuat senjata, dan para kesatria terbaik dikumpulkan. Mereka mempersiapkan armada laut yang kuat, dengan kapal-kapal jung yang mampu mengangkut ribuan prajurit beserta persenjataan lengkap. Semangat untuk menaklukkan dan menguasai berkobar-kobar di dada para prajurit Bali. Persiapan ini tidak hanya bersifat militer. Para telik sandi atau mata-mata diutus terlebih dahulu untuk memetakan kekuatan dan kelemahan kerajaan Selaparang. Mereka menyusup ke tengah-tengah masyarakat, mempelajari adat istiadat, dan mencari celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk memecah belah kekuatan dari dalam. Ambisi yang membara itu kini telah siap untuk diwujudkan dalam sebuah penaklukan besar. Pada sekitar akhir abad ke-17 Masehi, angin perubahan mulai berhembus kencang. Armada Karangasem, dengan panji-panji kebesarannya, mulai berlayar membelah lautan. Tujuan mereka hanya satu, menancapkan pilar kekuasaan di atas tanah Lombok yang gemah ripah, menantang hegemoni kerajaan Selaparang yang telah berakar kuat. Kedatangan armada Karangasem di pesisir barat Lombok menjadi penanda dimulainya sebuah era pertumpahan darah. Pertempuran pertama pecah dengan dahsyatnya. Para prajurit Sasak dari kerajaan Selaparang menyambut serangan itu dengan keberanian yang luar biasa. Pekik takbir bergemuruh, beradu dengan sorak-sorai para prajurit Bali, menciptakan suasana perang yang mencekam. Raja Selaparang mengerahkan seluruh kekuatannya. Para pemuda desa yang biasa mengayun cangkul kini mengayunkan tombak dan keris. Mereka bertempur dengan semangat membela kehormatan agama dan tanah tumpah darahnya. Pertahanan mereka begitu kokoh, membuat pasukan Karangasem yang lebih terorganisir sekalipun kesulitan untuk menembus benteng-benteng pertahanan Selaparang. Namun, peperangan ini bukanlah perang yang singkat. Karangasem menerapkan strategi perang jangka panjang. Mereka membangun basis-basis militer di wilayah pesisir yang berhasil mereka kuasai. Dari sana, mereka melancarkan serangan-serangan sporadis, menguras tenaga dan sumber daya kerajaan Selaparang secara perlahan namun pasti. Perang ini juga diwarnai dengan politik adu domba. Beberapa kerajaan kecil di Lombok yang memiliki perselisihan dengan Selaparang di masa lalu, dihasut dan diajak bersekutu oleh Karangasem. Dengan janji kekuasaan dan pembagian wilayah,
perpecahan pun mulai terjadi di antara kekuatan-kekuatan lokal di Lombok. Ini menjadi pukulan telak bagi Selaparang, yang kini harus menghadapi musuh dari luar sekaligus pengkhianatan dari dalam. Selama bertahun-tahun, tanah Lombok basah oleh darah para kesatria dari kedua belah pihak. Sawah dan ladang yang dulu subur kini menjadi medan pertempuran yang sunyi. Asap dari desa-desa yang terbakar membumbung ke angkasa, menjadi saksi bisu dari sebuah konflik berkepanjangan yang menguras segala-galanya, baik harta maupun nyawa. Setelah melalui peperangan yang panjang dan melelahkan, kekuatan kerajaan Selaparang akhirnya mulai goyah. Sumber daya menipis, jumlah prajurit menyusut, dan perpecahan internal semakin merusak sendi-sendi kekuatan kerajaan. Puncak dari kejatuhan ini terjadi dalam sebuah pertempuran pamungkas yang menentukan nasib seluruh pulau. Dalam serangan terakhir yang terkoordinasi dengan baik, pasukan gabungan Karangasem dan sekutu-sekutunya berhasil mengepung pusat ibu kota kerajaan Selaparang. Pertahanan terakhir para laskar Sasak yang gagah berani akhirnya berhasil ditembus. Istana Selaparang, yang dulu menjadi simbol keagungan dan kemakmuran, kini jatuh ke tangan musuh. Raja Selaparang beserta para bangsawan yang tersisa bertempur hingga titik darah penghabisan, menolak untuk menyerah. Kisah kepahlawanan mereka terpatri abadi dalam ingatan rakyat Sasak, sebagai simbol perlawanan yang tak pernah padam. Namun secara de facto, dengan jatuhnya istana dan gugurnya sang raja, berakhirlah riwayat kerajaan Selaparang sebagai penguasa tunggal di tanah Lombok. Kabar runtuhnya Selaparang menyebar ke seluruh pelosok pulau, membawa duka yang mendalam bagi rakyat Sasak. Sebuah era telah berakhir. Sebuah babak baru yang penuh ketidakpastian akan segera dimulai di bawah kekuasaan penguasa baru dari Bali. Panji-panji kemenangan Karangasem kini berkibar di atas puing-puing kejayaan Selaparang. Meskipun kerajaan fisiknya telah runtuh, semangat Selaparang tidak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup dalam bentuk perlawanan-perlawanan kecil di kemudian hari, dalam syair dan cerita tutur, serta dalam sanubari masyarakat Sasak yang merindukan kemerdekaan dan kedaulatan di tanah mereka sendiri. Warisan spiritual dan budayanya tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Lombok. Setelah kemenangan diraih, penguasa Karangasem menyadari pentingnya membangun sebuah pusat pemerintahan yang baru dan kuat di Lombok. Pusat kekuasaan ini haruslah strategis, mampu mengontrol seluruh wilayah taklukan, serta menjadi simbol dominasi mereka. Ibu kota Selaparang yang telah hancur dianggap tidak lagi ideal. Maka, anak Agung Made Karangasem memerintahkan para punggawanya untuk mencari lokasi yang paling tepat. Pilihan jatuh pada sebuah dataran luas yang subur di bagian barat pulau. Lokasinya dianggap sangat strategis karena berada tidak jauh dari pesisir, memudahkan hubungan dengan Bali, namun juga cukup ke pedalaman untuk aman dari serangan mendadak dari laut. Di dataran inilah kemudian dibangun sebuah pusat kekuasaan yang megah. Pertama-tama didirikanlah sebuah istana yang diberi nama Puri Cakranegara. Nama Cakranegara sendiri melambangkan roda kekuasaan atau pusat pemerintahan. Pembangunan puri ini melibatkan para arsitek dan pekerja terbaik dari Bali dan Lombok, menciptakan sebuah mahakarya arsitektur yang memadukan corak Bali dan Sasak. Di sekitar Puri Cakranegara, dibangun pula pemukiman untuk para bangsawan, prajurit, dan abdi dalam yang berasal dari Bali. Dibuat pula taman-taman yang indah, salah satunya adalah Taman Mayura yang terkenal sebagai tempat peristirahatan dan upacara keagamaan. Kompleks ini dirancang dengan sangat teratur, mencerminkan sebuah tatanan masyarakat yang hierarkis dan terpusat. Dengan berdirinya Cakranegara sebagai pusat pemerintahan, dimulailah era kekuasaan dinasti Karangasem di Lombok. Dari sinilah segala perintah dan kebijakan disebarkan ke seluruh penjuru pulau. Pembangunan pusat kekuasaan baru ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga penegasan secara simbolis bahwa sebuah tatanan baru telah lahir di tanah Lombok. Seiring dengan pembangunan Puri Cakranegara, sang raja dari Karangasem merasa perlu untuk menamai wilayah di sekitar pusat pemerintahan baru itu dengan sebuah nama yang agung dan penuh makna. Nama ini diharapkan dapat membawa harapan baru sekaligus melegitimasi kekuasaan mereka. Setelah melalui perenungan, dipilihlah nama Mataram. Ada beberapa tafsir populer mengenai asal-usul dan makna nama Mataram ini. Tafsir pertama dan yang paling kuat mengaitkannya dengan kerajaan Mataram Islam di Jawa. Pada masa itu, Kesultanan Mataram Islam adalah sebuah kekuatan adidaya yang sangat disegani di seluruh Nusantara. Dengan menamai wilayah barunya Mataram, penguasa Bali di Lombok seolah ingin menunjukkan bahwa kerajaan mereka di Lombok sama agungnya dan patut dihormati seperti Mataram di Jawa. Tindakan ini adalah sebuah langkah politik yang cerdas. Nama Mataram membangkitkan citra kekuatan, kemakmuran, dan peradaban tinggi. Penggunaan nama ini juga bisa ditafsirkan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan, atau setidaknya meredam potensi konflik dengan kekuatan besar dari Jawa tersebut. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa mereka adalah penguasa yang sah dan kuat di wilayah timur.
Tafsir kedua menilik dari akar bahasa Sanskerta. Sebagian ahli berpendapat bahwa nama Mataram berasal dari gabungan kata mata yang berarti ibu, dan bumi yang berarti tanah atau daratan. Sehingga Mataram dapat diartikan sebagai ibu pertiwi atau tanah air. Makna ini sangat dalam, menyiratkan bahwa wilayah baru ini dianggap sebagai tanah air yang subur dan memberikan kehidupan. Ada pula yang mengaitkan kata Mataram dengan kata mantra atau doa dan harapan. Sehingga penamaan ini mengandung sebuah harapan dan doa dari sang raja, agar wilayah baru yang didirikannya senantiasa dilimpahi keberkahan, kedamaian, dan kemakmuran oleh sang pencipta. Apapun tafsirnya, nama Mataram terlahir dari sebuah visi besar untuk masa depan. Dengan ditetapkannya nama Mataram untuk wilayah pusat pemerintahan yang baru, maka secara resmi berdirilah sebuah entitas kerajaan baru yang dikenal sebagai Kerajaan Mataram Lombok atau Kerajaan Mataram Karangasem. Kerajaan ini merupakan fasal atau cabang dari Kerajaan Karangasem di Bali, namun memiliki otonomi untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Raja pertama yang berkuasa di Kerajaan Mataram Lombok adalah anak Agung Ngurah Ketut Karangasem, salah seorang putra dari Raja Karangasem di Bali. Di bawah pemerintahannya, struktur administrasi kerajaan mulai ditata. Wilayah Lombok dibagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh para punggawa atau kepala daerah yang mayoritas berasal dari kalangan bangsawan Bali. Kehidupan sosial di masa ini menunjukkan adanya akulturasi budaya yang unik. Para penguasa yang beragama Hindu hidup berdampingan dengan mayoritas rakyat suku Sasak yang beragama Islam. Meskipun terjadi beberapa kali pemberontakan dari rakyat Sasak yang menentang kekuasaan Bali, namun dalam kehidupan sehari-hari interaksi budaya, ekonomi, dan sosial terus berjalan. Arsitektur bangunan, tradisi upacara, hingga kesenian menunjukkan adanya perpaduan antara unsur Bali dan Sasak. Para bangsawan Bali mengadopsi beberapa kebiasaan lokal, sementara masyarakat Sasak juga turut terpengaruh oleh beberapa aspek budaya dari para penguasa. Kerajaan Mataram Lombok menjadi sebuah wadah percampuran dua kebudayaan besar yang berbeda latar belakang. Selama lebih dari 2 abad, Kerajaan Mataram Lombok menjadi kekuatan dominan di pulau ini. Mereka berhasil membangun istana-istana yang megah, pura-pura sebagai tempat peribadatan, dan sistem irigasi atau subak yang teratur untuk pertanian. Jejak-jejak kejayaan mereka hingga kini masih dapat disaksikan melalui peninggalan-peninggalan sejarah seperti Puri Cakranegara dan Taman Mayura. Kejayaan Kerajaan Mataram Lombok akhirnya menemui senjakalanya pada penghujung abad ke-19 Masehi. Intervensi kolonial Belanda yang semakin kuat di Nusantara akhirnya mencapai Lombok. Perselisihan internal di dalam kerajaan dan permintaan bantuan dari sebagian rakyat Sasak kepada Belanda menjadi pintu masuk bagi kekuatan Eropa tersebut. Puncaknya adalah meletusnya Perang Lombok pada tahun 1894. Dalam perang yang sengit dan berdarah ini, Belanda dengan persenjataan modernnya berhasil mengalahkan kekuatan Kerajaan Mataram Lombok. Raja terakhir beserta para pengikut setianya gugur dalam sebuah upacara puputan, sebuah perlawanan habis-habisan hingga mati, demi mempertahankan kehormatan. Dengan jatuhnya Kerajaan Mataram Lombok, maka berakhirlah era kekuasaan Bali di Pulau Lombok. Seluruh pulau kemudian berada di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. Belanda kemudian melakukan penataan administrasi wilayah. 3 pusat penting di bagian barat Lombok, yaitu Ampenan sebagai kota pelabuhan, Mataram sebagai pusat pemerintahan, dan Cakranegara sebagai pusat perdagangan, dilebur menjadi satu kesatuan pemerintahan kota. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, status Mataram sebagai pusat pemerintahan terus dipertahankan. Ketika Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi dibentuk pada tahun 1958, Mataram secara resmi ditetapkan sebagai ibu kotanya. Nama yang dulu dipilih oleh raja dari Bali itu kini menjadi nama ibu kota provinsi. Demikianlah, dari sebuah nama yang penuh harapan dan cita-cita kekuasaan, Mataram bertransformasi dari sebuah wilayah kerajaan menjadi pusat administrasi kolonial, dan akhirnya menjadi ibu kota provinsi yang modern dan terus berkembang. Kisah panjangnya adalah cerminan dari perpaduan sejarah, budaya, dan semangat juang masyarakat Sasak dan Bali yang membentuk identitasnya hingga hari ini.